Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh, nurul jihad, pasak kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan kekuatan fisik untuk bisa kita bergerak melangkah datang ke surau kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman gelap gulita yang tidak beradab menuju zaman terang benderang Islamiyah, menuju mengharapkan supaya manusia berakhlak dengan akhlak karimah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan mengaji awak, mau ulang kaji. Kita masuk di ayat 120 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadirukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Sadaqallahul azim. Jadi di ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tamsaskum hasanatun, jika kamu mendapatkan kebaikan, dapat dewak kebaikan, sampai dewak kebaikan, tibo dewak nadelo kebaikan, contohnya wak mendapat nikmat. Kalau dalam konteks ayatku seperti dapat pertolongan dan harta rampasan dan kabuntunglah. Tasuhum, ada saja yang benci kepadamu. Mereka tu ada orang dah risau kalau awak mendapat kebaikan, ada orang dah deboh dan bingit dan iri kalau awak mendapat kebaikan. Berarti iko menggambarkan pula kepada kita kebaikan yang awak dapetan ternyata ada pula orang yang menderita. Ya, jadi cerita SMS itu memanglah dijelaskan di dalam Al-Quran. Aduh, nak sakit orang elok awak, baik awak, dapat nikmat awak, bahagia awak. Aduh, orang sakit deh, aduh orang nak dambam deh. Iko gambaran kehidupan ternyata. Kalau lebonya ada yang dengki, ada yang iri, ada yang hasad, dak ketuju deh doh awak mendapat dan elok. Dapat menantu ancak, kapal luwe nama kabe. Awak dapat menantu ancak, anak itu yang cak lah bentu pedeye. Dak boleh awak mendapat dan elok nama labiah kau deh doh. Iyo je dah mendapat deh. Dapat menantu kayu dawa, iyo nampak ni yang tuang, itunya tu.
Itu nan dengki tu. Nan dengki tu adalah nak ingin jodoh orang tu mendapat nikmat melebihinya. Inyo nak dapat Jadi kalau istilah yang disebutkan dari Imam Ghazali dalam kajian tasawuf, ikulah nama penyakit hati dan bingit dan dengki. Dan dengki ko tadi, nyo nak ingin orang lain tu dapat sesuatu yang berlebih tu. Nyo halang-halang itu, nyo ambil tu jan dapat dan nyo ada itulah fakta kehidupan. Iko gambaran hati-hati je awaknya. Baik pun awak karajuan dulu orang nak kau tuju dia awak melakukan kebaikan, apalah kamu dapat kebaikan. Dengki mereka. Iku kan nan terjadi pada diri Nabi Muhammad itu, beliau kan diangkat menjadi rasul. Diangkat menjadi nabi, orang yang bingi am yahsudun nasa alama atahumullahu min fadlih. Adakah mereka dengki kepada Nabi Muhammad atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Ada orang yang nak ketuju. Bapa kau nak ketuju bukan karena sifat Nabi, bukan karena ajaran Nabi, bukan karena ajaran Islam tu sebenarnya, tetapi dek bingitkan Nabi Muhammad itu. Bapa kau Nabi Muhammad tu dah diangkat menjadi rasul. Bapa kau nak den, kan den apa pangkat kau baga adolah naboy kayu aduk dari keluarga bangsawan iko. Kan itu loh dan terjadi pada Jalut. Dia minta karena Nabi, karena Rajo, lah dia kek Rajo, dia biar dari kalangan keluarga kurang mampu, kurang miskin. Oh nak kau tuju deh doh. Dah itu deh, ambo deh, kami deh, babang kowe babang koinyo. Jadi problem kehidupan berangkat dari problem pribadi. Jadi masalah sosial itu adalah berangkat dari masalah pribadi. Masalah pribadi masalah hati. Kecik Imam Ghazali itu namanya adalah amradul qulub. Penyakit hati. Jadi penyakit hati dan paling baik ko adalah hasad atau dengki. Dari segala penyakit rohani yang terberat itu adalah hasad, dengki, iri. Tak boleh je orang bahagia dia. Inyo je bahagia dia. Oh, tu sampai yang benar lah je. Iri kalau untuk kata itu, awak tak kata lah ni. Itu ni. Kalau lah iri menjelia orang beribadah taat, lah baru ingin lo, dia menggapai nanti katuju. Kalau nasib ibadah kau kan nak merugikan orang lain dah mah. Usia nutur rajin sembahyang, nyo rajin lo sembahyang kan ada pengaruh dah mah. Tapi kalau iri orang kayu, ayo ingin lo menguasai kayu orang lain tu. Itu kan mengganggu sistem. Oh, iri orang tu pangke naya, nyo ingin pangke orang tu bagaimana ketangga dah. Itulah nanda mulia. Itu kata Nabi, wa iyyakum wal hasad. Jauhilah, hindarilah hasad. Karena fa innal hasadatu, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat. Hasad tadi itu adalah memakan segala kebaikan awak. Kama takulun narul hataba, seperti api memakan kayu bakar. Jadi hasad itu akan memakan, akan menghanguihan, akan memunahan, akan melenyapkan, akan menghilangkan segala kebaikan dan wakarajuan. Banyak kebaikan yang wakarajuan rusak, hilang, lenyap, habis segala kebaikan itu karena dimakan oleh hasad. Takama api memakan kayu bakar. Itulah umpamue bahaya dari dengki ko tadi. Segala kebaikan awak habis
mangko bermohon wa Allah Taala, berlindung wa Allah Taala, wa tanpa sadar wa nanang kam muncul dengki ko di bisik-bisik ada syaitan. Amuah tu syanu dapat mana engkau dapat, kan engkau santiang ba, engkau hebat ba, engkau yang pantas ko ba, engkau yang layak ko ba. Aku provokasi setan ko. Setan ko memprovokasi mahasuang-hasuang. Mari kita baca dua surah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kan awak lihat di akhir ayat Qul a'udzu birabbil falaq tu apa bacanya? Min syarri hasidin idza hasad. Aku berselindung kepada engkau ya Allah dari bahaya orang dengki apabila dia dengki. Kau memang bahayalah disabui Allah Ta'ala. Min syarri hasidin idza hasad. Berlindung awak kepada Allah dari bahaya kejahatan. Min syarri hasidin, kejahatan hasad itu tadi. Itu adalah kejahatan yang paling berat, dengki ku. Karena dengki, karena hasad bisa merusak dirinya, merusak lingkungannya, merusak peradaban manusia, merusak lingkungan kemanusiaan itu sendiri. Bisa batangka orang nekano dengki, bisa parang orang nekano dengki, ribu kasadua, jadi merusak kehidupan manusia. Sehingga Allah mengingatkan di dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi awak berlindung kepada Allah, Tuhan semua makhluk. Karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Berselindung awak dari kejahatan malam apabila gelap. Berselindung awak dari kejahatan tiupan-tiupan wanita terhadap buhul-buhul yang ada dalam dirinya yang merusak. Itu wanita tu, tapi wanita tu ada. Ya dulu na wanita dan menghasut-hasut tu balo. Berarti kan itu untuk laki-laki aja. Tak masuk laki-laki semuanya manusianya. Itu mangkonyo, yang wanita ko kalau disambi je durang mah. Wanita ko nya banyak bla-bla deh, banyak kecil deh. Aku je lah. Perempuan berpikir dan menotak kiri. Nah, jadi itu bahaya. Min syarri hasidin idza hasad. Lalu awak baca doa celai. Qul a'udzu birabbin baca ayat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dari bahaya bisikan-bisikan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam diri, dalam hati dan di dada manusia. Siapa bisikan tu? Iblis, syaitan itu tadi. Minal jinnati wan nas, ada jin dan ada manusia. Jadi apa yang bisa melindungi diri kita, siapa yang bisa menjaga diri kita dari penyakit hati, salah satunya adalah dengki, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Mangko qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu ayat yang senantiasa awak baca. Jadi mangko selalu ditambah pendudukan dan oleh kajian dengan surah Al-Ikhlas. Jadi baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah qul huwallahu ahad. Jadi memang bahaya. Memang disebutkan Allah min syarri hasidin idza hasad. Berlindung awak kepada Allah. Dah dulu sampai berlindung sama Allah, sampai awak bermohon, sampai awak berlindung. Jadi ada disabitkan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum, jika kamu mendapatkan kebaikan,
ternyata ada orang yang merasa iri, ada orang yang tidak suka, ada orang yang merasa sakit. Adona risuah, adona galau deh. Adona rusuh deh kalau awak mau beelo. Harusnya kalau ada di sana awak, ada keluarga awak, famili awak mendapat nikmat, mendapat kelebihan, ia bersahabat berbaik-baik saja dengan mereka sehingga awak bisa lo menikmati nikmat yang didapatkan oleh saudara awak. Nanti jadi nanti jadi lah pereso diri awak untuk bagian diri awak. Memang kecenderungannya seperti itu, ada potensi dalam diri manusia. Caranya baalai, wak peluan hati awak, wak perbanyak zikir, kemudian perbanyak syukur. Nah jadi masalah tu kan tak nak mau syukur doh. Allah dia ada Allah Taala dia berkawak tapi tak merasa cukup, akhirnya kufur dan orang tujuan dia dapat dewane. Dan orang dapat dia nyonya, dan dia jangan dapat orang kan itulah nanti jadi hidup baanak kalamak dia surang, baanak kabuntu dia surang, nak orang koti je lah, dapat dia je lah, banyak mati je lah. Ko na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kodinya ada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau betu kita pereso lo diri kita. Pertama adalah awak melakukan antisipasi bahwa dengki itu adalah kejahatan yang tidak nampak. Kejahatan tidak nampak istilahnya kok perperangan, pertempuran, perkelahian yang tak daleh. Kalau seandainya secara fisik jaleh lawan. Tapi kalau nak dengki kau, dia dua nawa anggu iyo jo, di belakang awak, ternyata dia melakukan propaganda. Berdampak munculnya fitnah. Dia nak ketuju, dia orang kau mendapat pangkit kau. Nak ketuju, dia orang kau mendapat kebahagiaan kau. Dia lakukan misi-misi yang jahat. Dia buatlah fitnah, dia sebarkanlah informasi hoax lah namanya kini. Dan pada akhirnya kan ingin merusak reputasi orang, ingin menjatuhkan orang. Ada contohnya seperti ada seorang penasehat datang kepada Rajo. Datang ke Rajo. Jadi Rajo kok panggilannya Jo ya. Dia datang ke Rajo kok. Dia dong jaman wah. Datang ke Rajo kok, Jo. Yo. Kecik penasihat Rajo kok dan datang memberikan nasihat kepada Rajo. Senantiasalah melakukan kebaikan. Kemudian balaslah kebaikan orang itu dengan kebaikan. Jangan engkau balas kejahatan orang dengan yang jahat. Jangan engkau dengki dengan kebaikan yang orang dapatkan. Yang orang berikan. Karena kedengkian yang dilakukan oleh orang itu akan kembali kepada mereka. Kau pasan penasehat kau tadi kepada Rajo. Dia Rajo dia lah sandang dia. Manggo betu ya. Jadi kalau orang berbuat baik kawa wak balik kebaikan orang itu dengan kebaikan. Ada orang elok kawa di kanan wak supaya bersyukur awak atas nikmat yang Allah berikan, elok orang kawa awak balik. Tapi jangan awak balik kebencian orang dengan kebencian. Jadi itu karena kebencian itu sendiri karena kedengkian itu akibatnya akan diterima sendiri. Itu inti pesan dari penasihat dan datang ke Rajoko tadi memberikan nasihat. Lalu ternyata ada orang nan pandengki yang datang setelah penasihat ko datang ke Rajo. Kecil ko. Dan tukang dengki ko lah balik dan tukang berikan nasihat ko tadi dan si pendengki ko lo bersuat lain. Rajo. Ya, kecil Syanu tu tadi. Syanu tu sebenarnya tu maju.
Dah dua elok tu tu. Inu tu sebenarnya nyo mengecek kamu tadi nyo selobok jambot je. Nyo dek bingi go. Nyo diputar-putar balik fakta. Nyo sebarkan berita bohong nang kalamak de nyo rajo pajak tu tadi tu sebenarnya inyo ka rajo ko bah dia kecil kamu ajo muncul rajo busuk aje. muncul rajo busuk aje. Anggok rajo busuk aje. Nak do dah je. Ayo cubalah cuba ke ndak pula panggil lah besok balik aje. Panggil besok ada tutik muncul ai mah je. Ada tutik muncul dekat nong ceknya muncul rajo busuk aje. Anggok rajo busuk aje. Itulah tak kaji entah di mana je ide depek deh. Entah lapangan ala hautai. Aku nan datang ke radio tadi istilahnya mau ulang kaji tu kata. Memberikan tausiah singkat nasihat. Datang si pedengki ko nyebut narasi yang berbeda. Alah dia radio ko yolo lah kiro dipanggil bisu ada rencana ke dimbolo beliau ko tadi dan memberi nasihat ko balik ada radio. Tolong dia pakai nak buah tu dibawa melalui nak buah dipanggil beliau ko tadi. Sebelum beliau yang memberi nasihat ko dipanggil batamu jo rajo dan si pedengki ko nya tamu lo orang nak memberi nasihat ko. Nak tak kata cero dia sabuye kalau tukang penasihat tu sebelum tu dia ajak makan dulu. Makan dia kok makannya sambai kok jariang lah namanya, kok patai lah namanya, kok bawang busuk, bawang pokoknya dek si pendengki ko ingin menjebak si pemberi nasihat ko ketika dia menghadap raja. Kan dia dipanggil lo balik gua. Dan tukang beri nasihat ko tadi. Ingin mengkonfirmasi kecek si pendengki ko tadi. Dan si pendengki ko ya cadik bahasa supaya manutik muncul si pemberi nasihat ko dia kan muncul babawun itu dia ada raja tu yo agak sagan dia tutik muncul sabana dia lagi informasi bohong carwe ba ade yo kancang kinci berfikir yo buat rekayasa kan hebat rekayasa kasus ini namanya dipersiapkannya makanan babawun lah namanya. Babawang ko muncul ko bawangnya lah, makan bawangnya atau jariangnya lah atau ko patai lah. Kalau korban lo jadi di patai kan. Yolah. Ketika waktu untuk menamui rajo tibo tu nyopai madu rajo lah. Dia beri kalau lah nasihat ke rajo ko tadi. Ada panggil marilah. Yo je. Ada sesuatu dah kamu sampaikan je. Disebut muncul tutuk muncul aja mengecek tutuk muncul dan lokasi si pemberi nasihat ko berutuk muncul ko tadi dek sagan karajo dek anggo babawun dek kadonya baru mau makan jariang baru mau makan bawang dia ada si pendengki ko tadi sementara informasi yang didapatkan dari rajo dari si pendengki ko tadi apa anggo rajo busuk aja pasti ditutik muncul baca Mancalia apa yang dilakukan dek si pemberi nasihat ko tadi dek karena nyomarutik muncul maksud nyomarutik muncul ko tadi adalah dek karena memakan makanan yang babawun saga dek karajo hormat karajo dek rajo berdasarkan informasi dari si pendengki tadi si pembenci kepada pemberi nasihat ko tadi bahwasanya pajak ko tadi tak tertib. Iyo tu menghina rajo, dia mengecek tu muncul sangkui muncul rajo ku busuk membawun je. Padahal lah itu dong. Dek mancalia iyo baru tu muncul ko tadi dia anggap menghina rajo. Dipanggil dari rajo barilah. Dibuatlah surat dari rajo ko. Di alamatkan surat ke menteri wahai menteriku, ketika tiba orang nak membawa surat ko tadi. Dabihet ada betul penggal lehernya tanda tangan lah rajo dan dia cap tap dibungkus dan surat ko tadi dalam amplop dan dia tu tolong hantar ke menteri menteri kok menteri keamanan lah nama ko yalah siap rajo
Iko apa ko rajo? Iko hadiah. Hadiah bagian surat ko ke menteri, beko menteri akan berikan hadiah kepada engkau, hadiah yang luar biasa. Kecek rajo ko tadi kasih pemberi nasihat. Okelah, dibawalah surat ko tadi. Di luar istana, si pendengki ko tadi lama nunggu. Banyimak, nyo tu, nigi dan jo, bangga, kecek rajo. Nak dodo ko rajonyo bagi-agia surat kamu antan surat ko ke menteri ko beko engkau akan diberikan hadiah. Oh betul ya. Ya biarlah mau bantalah kecek si pendengki ko tadi. Ijo meminta surat dan dagi dan rajo kasih pemberi nasihat ko tadi. Padahal si surat menteri nama megang surat ko, nama bawa surat ko dah biar. Penggal leher aja. Si pendengki ko dia mana cerita dari si pemberi nasihat ko tadi mau ulang kecek rajo lo kaje ko. Ada kecek rajo isi surat ko ada biar kecek rajo engkau akan menerima hadiah. Ditulur ceritanya dari pemberi nasihat ko tadi. Dia haruk ka malambo, dia haruk ka manape. Ada si pendengki ko biar lambonya mantan surat ko. Iyalah. Dan tanya surat ko tadi, mana boy menteri ko tadi? Dibuka di menteri, ayo ini dah biar baca gitu dah. Apa pembelajarannya? Ternyata betul kata si penasehat itu tadi. Jangan pernah risau dengan kedengkian orang lain. Tak para lulu ternyata awak membalik kedengkian orang tuduh. Akibatnya iyo seorangnya menerima balasan dari kedengkian itu tadi. Aku pelajarannya. Jadi memang orang memang tidak suka dengan kebaikan yang awak lakukan atau yang awak dapekan. Mereka iri dan dengki. Tak perlu lulu ternyata awak balik-balik awak respon badan. Inyo akan tersakiti dengan kedengkian itu sendiri. Seperti kasus si pendengki ko tadi, dia haruk nak kabalabu untuk inyo nak kabuntuang. Inyo nak kabadapek. Hanya bawa lah surat ko tadi ke menteri ko. Padahal si surat apa? Dah biar baca nama ni bos surat kau. Akhirnya bahagia nama darimu akibat dari perbuatannya sendiri. Itu adalah balasan langsung diterima ketika berada masih hidup di dunia. Ayo. Jadi kebaikan yang awak karajuan di dunia itu akan bisa awak dapat langsung balasan di dunia, balasan di akhirat. Kejahatan, perbuatan tidak baik yang dikarajuan di dunia bisa lo langsung diterima. Pas lo bisa ketika masih hidup di dunia. Bangkolaha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu ayat Al-Quran. Itulah teori kehidupan awak. Dan wak samai, itu dan wak tuai. Kalau wak semai kedengkian, awak akan merasakan akibat dari kedengkian itu sendiri. Bangko benar diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal hasad, jauhilah, berhati-hatilah kamu dari bahaya kedengkian. Karena fa'idal hasada yakulul hasanat, karena kedengkian itu akan melenyapkan, akan menghilangkan segala kebaikan yang wak karajuan. Ada apa buat salamoko hilang, lenyap, rusak, hancur karena kedengkian. Seperti kama takulun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Jadi banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan itu sendiri. Anantasuo kayak kasus seperti tadi, si pendengki ko iyo akan menerima langsung akibatnya. Jadi makanya satu sisi kita harus ingat pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditolak bukan karena ajarannya, bukan karena nabinya, bukan diri Nabi Muhammad, tetapi karena posisi Muhammad diangkat menjadi rasul, itu yang membuat mereka iri, mereka dengki sehingga melakukan perlawanan. Jadi bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kita mendapatkan sesuatu yang berlebih. Balambia awak, aku harto na balambia, aku pangke na dapat. Ada orang nang kajang-kajang deh. Ada orang nang kajang-kajang, ada orang nang demam, ada orang stres. Berusaha tarui menggagalkan orang tu supaya jangan dapat. Karena ingin inyo aja nak dapat.
Itu orang yang kufur namanya. Orang yang ingkar akan nikmat Allah, kurang rasa bersyukur. Itulah penyakit amradul qulub, penyakit hati. Bangkoi dalam kajian tasawuf tu balik ke diri awak. Yang hati-hati awak dengan hati awak kuah. Berdoa awak ke Allah Ta'ala, berlindung awak kepada Allah untuk jauh awak dari sifat-sifat dengki, jauh awak dari sifat iri hati, jauh awak dari sifat-sifat ria, pamer, jauh awak dari sifat ujub, sombong, takabur. Itu menurut Imam Ghazali penyakit yang paling berbahaya karena berakibat fatal, akibatnya fatal, berbahaya bagi kehidupan. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, jika sampai kepadamu adalah sesuatu malapetaka nak ko apalah nak kesalahan, yafrahu biha, gagal awak ada orang nak bahagia. Jadi disambut di dalam Al-Quran. Al-Quran lah menggambarkan karakter atau perilaku manusia. Walaupun itu disebutkan ada dalam konteksnya adalah bagaimana orang Yahudi, Nasrani seperti itu. Ya begitulah cerminan manusia. Dan ikulah pereso diri awak. Pertanyaannya, barangkali itu awak. Awak bercelik orang kata katunya deh. Yo, bangurutu hati Bangurutu hati yo bana mangalagak jantung yo bangko mengaji awak wa ingin diri awak balik wa kana diri awak wa cabi bangko iko kama bareso diri awak iko mengkoreksi diri awak baca beda awak supaya untuk diri awak. Jadi mengaji awak ko supaya le sadar awak balik. Istirja awak, kembali awak balik, sadar awak. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kamu sabar segala berbagai macam ujian cobaan, sabar, kemudian wa tattaqu, awak selalu takwa kepada Allah, la yadrukum kaiduhum, sebuah tipu daya mereka itu tidak akan berpengaruh terhadap dirimu. Jadi ada konsepnya adalah konsep sabar, lalu kemudian bertakwa kepada Allah. Berbagai macam tipu daya mereka, rekayasa mereka, kemudian hoax yang mereka sebarkan karena benci kepada Allah, itu tidak akan berpengaruh apa-apa, tidak akan berdampak sepanjang awak bisa tahan, istiqomah, wa sabar. Sabar itu adalah memang kekuatan yang membuat awak bisa tangguh terhadap berbagai macam ujian. Jadi tipu daya kan memang membuat awak tertekan itu. Apalagi awak berhadapan dengan fitnah yang disebarkan, rusak reputasi awak, rusak nama baik keluarga awak, rusak kasadue. Kan orang memang ada namanya pembunuhan karakter, pengrusakan terhadap nama baik seseorang. Diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kamu tetap bersabar, sepanjang kamu terus tetap bertakwa kepada Allah, menjaga nilai-nilai baik yang ada di dalam diri awak, kemudian tangguh dan kuat segala tipu daya, rekayasa yang mereka lakukan pihak-pihak luar yang mencoba untuk menjatuhkan reputasi kita, menghasut, menfitnah, mengadu domba, itu tidak akan memberikan pengaruh, tidak akan memberikan mudarat apapun. Jadi beberapa poin tuh. Ketika kita dapat kebaikan, ada saja orang yang tidak suka, ada orang yang iri. Lalu kemudian ketika kita dapat sesuatu, katakanlah malapetaka lah, bencana lah, musibah lah, ada kesalahan, contohnya salah awak, kilaf awak, aduh orang nak bahagia iku dan ketujuh deh, awak terjerumus, awak jatuh sejatuh-jatuhnya. Dah ada tangan orang yang akan menjemput awak, dah ada orang yang tersenyum menceli awak lain, sadola bahengom, sadola membalik. Itulah gambaran kehidupan.
Cara jalannya adalah tetaplah kamu bersabar dan kemudian bertakwa kepada Allah. Segala kondisi apapun itu membuat kamu tangguh dan tidak akan berdampak. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan segala perbuatan rekayasa yang mereka lakukan, Allah maha mengetahui, maha meliputi. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha adil. Karena semua perbuatan manusia itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang ayat 120 surah Ali Imran mengingatkan kepada awak. Itulah beberapa potret dari perilaku manusia. Kalau menyebut perilaku manusia berarti termasuk awak. Awak taruh memperbaiki diri awak. Dan jalan ada rumusnya kita banyak lo membaca dua surat tadi, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Karena memang di depan waktu awak, di belakang diri awak ada saja orang yang tidak suka dengan awak, menyebarkan fitnah, memberikan hasut, lalu kemudian mengadu domba. Itu yang mereka inginkan dari awak. Awak jatuh, awak terjerumus, awak hancur dengan segala macam permainan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.